Anwar nganggur, Anwar nganggur, Anwar nganggur. Ya Tuhan, dari kemarin komennya masih ngomongin dinasti politik. Sebenarnya kalian tuh ngerti nggak sih yang kalian tulis, Gibran itu bukan produk dinasti politik. Dinasti politik itu artinya, biar kalian paham ya, gini. Contoh, biar langsung ngeh. Misalnya dari Ratu Elizabeth turun ke Pangeran Charles. Habis Pangeran Charles turun ke Prince William. Habis itu nanti turun lagi ke anaknya yang laki. Nah, itu namanya dinasti. Kalau Gibran bukan dinasti. Kenapa? Karena dia adalah nantinya kalau menjadi wakil presiden bukan produk yang diturunkan, tetapi produk hasil pemilihan. Ya kalau lu nggak milih dia, enggak deh. Karena kalau lu kan suara cuma satu ya, sementara yang milih dia banyak. Artinya gini, kalau suara yang memilih Prabowo Gibran itu tidak memenuhi, ya dia tidak dilantik juga gitu loh. Ya, jadi dia bukan produk dinasti politik. Dia hanya menggunakan hak konstitusinya sebagai warga negara untuk dipilih dan memilih. Lu belajar dulu. Teman-teman, putusan MK sudah dibacakan. Lalu gimana bang? Nah gitu kan, kira-kira pertanyaannya. Nah, ada 5 hal yang harus teman-teman perhatikan pasca putusan MK dibacakan. Yang pertama, Anwar Usman tidak lagi menjadi ketua Mahkamah Konstitusi. Ini menjadi penting teman-teman, karena ini adalah dahaga hukum yang harus dipuaskan dari putusan MK itu. Nah, jadi putusan MK itu sudah membuat Anwar Usman tidak lagi menjadi ketua Mahkamah Konstitusi. Jadi keinginannya pastinya sudah terpenuhi. Kalau ada keinginan lebih dari itu bukan keinginan hukum lagi, itu keinginan politik. Kan kira-kira begitu. Yang kedua, putusan MK tidak dibatalkan. Nah, walaupun hakim konstitusinya sudah dianggap bersalah, tetapi putusan MK tidak dibatalkan karena apa? Karena seperti yang saya katakan sebelumnya, tidak bisa membatalkan putusan MK dengan mekanisme MK. Kira-kira begitu. Karena putusan MK diatur senilai di dalam Undang-Undang Dasar. Nah, yang ketiga yang paling penting, ya kan, Gibran akan tetap menjadi cawapres. Nah, karena tidak dibatalkannya putusan MK, maka Gibran tetap akan bisa menjadi cawapres. Nah, dengan demikian maka tidak ada lagi ketakutan di kubu Prabowo Gibran tentang status Gibran sebagai calon wakil presiden. Nah, yang keempat, sengketa pemilu nantinya seandainya terjadi dan ada di Mahkamah Konstitusi tidak akan diikuti oleh Anwar Usman. Nah, karena putusan MK itu sudah menyatakan bahwa Anwar Usman tidak boleh ikut di dalam penyelesaian sengketa pemilu. Sehingga apa? Ini menghindari adanya anggapan-anggapan miring seakan-akan MK tidak dipercaya lagi, karena sekali lagi Anwar Usman tidak ikut, bukan hanya untuk Pilpres tetapi untuk Pileg, sengketa Pileg dan selanjutnya. Nah, yang terakhir teman-teman, yang paling penting buat pendukung Prabowo Gibran, silahkan bersiap-siap dengan serangan politik bahwa bagaimanapun Gibran akan dianggap sebagai cawapres jalur putusan cacat. Nah, ini harus teman-teman perhatikan supaya teman-teman bisa mengcounter dengan baik isu ini. Bagaimana nanti akan ada anggapan-anggapan dari lawan politik bahwa Gibran itu adalah seseorang yang menjadi calon wakil presiden dengan putusan yang cacat hukum. Bagaimana mereka nanti mau memimpin kalau misalnya mereka saja melamar menjadi pejabat publik itu dengan jalur putusan yang cacat, dengan jalur penabrakan konstitusi. Nah, itu nanti yang akan menjadi poin yang menjadi serangan politik yang harus teman-teman pendukung Prabowo dan Gibran itu perhatikan. Kira-kira gitu teman-teman. Terima kasih dan kita laksanakan pemilu yang berkualitas. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi MK sudah memutuskan bahwa pamannya Gibran ini dan beberapa hakim yang lain terbukti melanggar kode etik, guys, ya. Dan pamannya Gibran sudah diperhentikan, guys, ya. Lalu kemudian hal ini memunculkan beragam komentar dari netizen. Oke, saya komentari dulu untuk Mbak tadi yang mengatakan bahwa Mas Gibran punya hak konstitusional untuk maju sebagai capres ataupun cawapres. Nah, ini yang perlu Mbak tadi ingat, garis bawahi, bahwa kalau kita merujuk pada konstitusi sebelumnya, sebelum ditabrak atau diubah, ya, itu Mas Gibran belum mempunyai hak untuk maju sebagai capres ataupun cawapres karena dia belum berusia 40 tahun, ya. Namun konstitusi itu sengaja ditabrak, dirusak, ya, diubah demi memuluskan Mas Gibran untuk jadi cawapres dari Pak Prabowo, dan semua orang pun tahu akan hal itu. Dan ini dibuktikan ketika MK kemarin menjatuhkan sanksi dan memberhentikan Pak Anwar Usman
dari posisinya sebagai Ketua Hakim Konstitusi. Nah, kalau Ketua Hakim Mahkamah Konstitusi terbukti bersalah ya dan diberhentikan, ini berarti konstitusi yang dibuat kemarin itu memang ada permasalahan, itu memang ada hal yang dilanggar. Nah, selanjutnya guys ya, sebelum kita melihat komentar dari netizen, saya ingin promosi terlebih dahulu ya. Oke, sekarang saya memakai kaos dari Pak Ganjar dan juga Pak Mahfud guys ya. Ini yang lengan panjang. Jika teman-teman di sini ingin mendapatkan kaos yang seperti ini, ya, silakan untuk cek linknya di kolom deskripsi guys. Oke, kita akan dengarkan komentar dari netizen berikut ini. Koalisi Indonesia Maju respons putusan MK. Jadi kita berterima kasih kepada MK yang telah mengakhiri polemik sekitar pelanggaran etika para hakim Mahkamah Konstitusi dan keputusan yang penuh dengan terobosan untuk mengembalikan marwah daripada Mahkamah Konstitusi, meskipun semua hakim dinyatakan mengandung ya, potensi pelanggaran, tapi kita mengucapkan terima kasih kepada hakim-hakim yang telah bekerja. Dan sekali lagi berharap agar kita sekarang melihat ke depan dan bersatu untuk menyongsong pemilu yang memakai azas jujur, ya, luber, jurdil, dan kemudian segera dilakukan pergantian kepemimpinan MK ke depan dalam rangka menjamin kelancaran pemilu kita ke depan. Pergantian seperti ini biasa dan sering terjadi di masa-masa yang lalu juga. Tetapi institusi harus tetap bekerja ke depan, menyongsong penyelenggaraan pemilu yang terbuka, jujur, dan kredibel. Itu saja saya kira. Belakangan ini orang dihebohkan dengan pro kontra soal keputusan Mahkamah Konstitusi tentang gugatan nomor 90 tentang capres batas usia. Tidak ada korelasi langsung hubungan antara Gibran dengan MK, karena yang mengajukan gugatan adalah pihak lain, bukan Gibran. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa MK yang diketuai oleh Jimli Sidik tidak punya kewenangan untuk masuk ke pokok perkara yang telah memutuskan putusan nomor 90. Bila MK mengambil keputusan membatalkan keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 90, maka MK sendiri telah melampaui kewenangannya, dan itu sama dengan kejahatan hukum. Itu sama dengan MK yang diketuai oleh Jimli Sidik mendesain negara chaos, dan itu sangat berbahaya. Ingat, MK tidak bisa melampaui kewenangannya yang disepakati dalam aturan mainnya. Sekali lagi, jangan sampai ada sesuatu yang membuat negara kacau. Oke, mari kita bijak. Udah bang, udah jelas bang ya. MK sudah memberikan keputusan untuk memberhentikan Pak Anwar Usman ya, dan memberikan teguran kepada para hakim yang lain ya. Namun kita semua sudah tahu bahwa putusan MK itu bersifat final dan mengikat ya. Tidak ada lagi yang bisa diganggu gugat. Silakan Gibran saat ini mau dalam posisinya sebagai calon wakil presiden ya. Tetapi semua rakyat sudah bisa melihat dan mengambilkan kesimpulan dengan diputuskan dari MK bahwa Anwar Usman terbukti bersalah melanggar kode etik serta diberhentikan dari jabatannya. Itu menandakan putusan kemarin itu cacat hukum, telah dinodai dan bermasalah. Kemarin paman datang, pamanku dari MK, dikabulkannya putusan sidang, ku bisa nyalon sekarang juga. Bercerita paman tentang kantornya di bawah ketek penguasa. Kemarin paman datang, pamanku dari MK, dikabulkannya putusan sidang, ku bisa nyalon sekarang juga. Bercerita paman tentang kantornya di bawah ketek penguasa.
Ya, putusan MK dibacakan dan dinyatakan hanya teguran lisan terhadap hakim terlapor. Nah, cemana bro Adian Dapitupulu? Dan cemana pelapor? Pelapor kan meminta dipecat dan juga meminta putusan MK dibatalkan. Seharusnya Anda pegiat hukum tidak menyatakan di dalam laporan untuk mencabut atau membatalkan putusan MK, ya. Itu yang benar. Mantap. Ini ada nih pendukung Prabowo, ada pendukung Ganjar yang sangat apa ini ya? Militan dan sangat korsa. Ini dia. Kita minta dulu tanggapan pendukung Ganjar ini ya. Macam mana putusan ini? Ya, karena dia ini semangat kali mendoakan Gibran nggak jadi cawapres nih. Nah, apa tanggapanmu, Bos? Saya mendukung Gibran jadi wakil, tapi prosesnya harus cepat. Seperti apa namanya? Bagus, tapi harus melalui tahap-tahapannya lah. Oke, tapi udah kalah kan? Udah kalah kan? Jangan kalah sebelum berperang. Kan udah terbukti tetap bisa maju Gibran. Kita tidak membuat itu, masih banyak di negara ini. Masalah pamannya mendukung keponakannya wajar lah. Kita pun ya begitulah memang cita-cita kita sebagai orang tua, ya kan? Yang penting Gibran maju. Nah, ini pendukung Anies kayaknya nih. Gimana, Bos? Kita pemilihan presiden, bukan calon wakil presiden. Oh iya. Jadi siapa nih kita dukung nih, Bos? Prabowo. Pastikan yang sudah berpengalaman. Prabowo. Yang berpengalaman itu anggota DPR 2 periode, gubernur 2 periode. Oh, enggak. Maka kita pilih presiden 2024 yang konsisten dengan misi 2045 Indonesia Emas. Itu dia Prabowo. Tapi saya jadi bingung ini. Ya kan? Anies membawa perubahan. Prabowo membawa keberlanjutan. Ganjar bawa apa? Belum, nanti Karena kalau keberlanjutan mereka kan menghujat Jokowi. Aduh, mantap. Sampailah kita pada titik nol kompetisi elektoral pasangan Capres dan Cawapres. Ini istilah untuk menggambarkan satu momen di mana tak ada lagi alasan hukum yang bisa membatalkan pencalonan Capres ataupun Cawapres. Itu respon cepat kita ketika membaca berita bahwa Majelis Kehormatan MK membuat pernyataan bahwa mereka tidak bisa mengoreksi putusan MK soal Capres dan Cawapres. Itu berarti putusan baru itu yang mengatakan bahwa mereka yang belum berusia 40 tahun sejauh pernah menjadi kepala daerah sah untuk maju menjadi Capres atau Cawapres. Sebelumnya kita mendengar juga DPR sudah menyetujui revisi mengenai batasan usia Capres dan Cawapres. Pun kita mendengar juga KPU pun secara resmi sudah membuat revisi itu sehingga terbukalah jalan hukum bagi Gibran menjadi Cawapres. Pada titik nol ini, bagaimanakah posisi elektabilitas dari pasangan Capres dan Cawapres itu? Kita melihat survei bahwa pasca putusan MK, 3 lembaga survei dari indikator politik, dari LSI, DNIJA, dan juga dari LSI menyatakan bahwa Prabowo dan Gibran unggul sementara dan juga popularitas Jokowi masih sangatlah tinggi. Pada survei LSI dan JA bulan Oktober pasca putusan MK, popularitasnya itu kepuasan publik padanya, approval rating padanya di angka 76,7%. Persoalannya memang setelah
titik nol ini waktu kurang dari 100 hari lagi, dan begitu banyak pemilih Indonesia dari Sabang sampai Merauke, agak susah merubahnya itu. Berapa hal yang membuat ini susah? Pertama adalah struktur dari pemilih itu sendiri, bahwa kita tahu dalam pemilu itu one man one vote, suara satu profesor sama nilainya dengan suara satu petani, sementara kalangan terpelajar, mereka yang mahasiswa, tamat S1, S2, S3 dan seterusnya, jumlahnya hanya 10% saja. Mereka yang rentan berubah, dipengaruhi kan akses pada informasi begitu kuat, hanya 10% jumlahnya. Sementara wong cilik yang hanya tamat SMP ke bawah, yang penghasilannya 2 juta ke bawah, total jumlahnya 60%. 6 kali lipat dari kalangan terpelajar, susah untuk menjangkau mereka. Apalagi mereka pun pula ini sangat susah pula dipengaruhi oleh berita-berita politik, karena hanya 30% dari mereka yang suka berita politik, dan 26% dari mereka juga tidak memiliki handphone. Susah menjangkau mereka, tapi pada saat yang sama, efek Jokowi, popularitas Jokowi bisa terus tumbuh, karena Jokowi sudah menyatakan ia akan melanjutkan program-program yang selama ini dilakukannya, yaitu BLT 2 kali lipat bagi kelompok miskin, dan ada bantuan khusus El Nino. Itu yang Jokowi kerjakan, dan dikatakan juga Jokowi pun akan melanjutkan program bansos beras sampai tahun depan. Ini program yang membuat Jokowi semakin populer, dan jika Jokowi semakin populer, maka efek yang paling besar yang mendapat berkahnya pada pasangan Prabowo Gibran, karena pasangan inilah yang bisa dikatakan membawa branding Jokowi, meneruskan program Jokowi, dan Gibran sendiri adalah putra kandung Jokowi. Jadi sementara bisa kita katakan walaupun kalangan terpelajar mengkritik Jokowi, tapi kalangan wong cilik itu puas pada Jokowi. Demikian ekspresi data bersama saya Denny J.A. Mbak jarene sampean sik seduluran misanan karo Pak Anies, kok nyokong Prabowo? Lah kowe kok roh? Sapa sing ngomong karo awakmu? Lah aku ki sik seduluran karo Pak Anies. Sapa sing ngomong? Kok iso roh ki? Intelijene bocor iki. Anjen yo aku ki sik seduluran karo si Anies. Yo garis keturunanku karo Anies ki padha. Teko Nabi Adam, ya dadine aku memang cek seduluran lah karo Anies ki, cek mambu-mambu dulur. Nek ditelusuri teko eyang buyut kakek nenek mbiyen ki, ya nenek moyange mbiyen ki jek enek lah, jek enek duluran aku karo Anies. Lah nek nyapa kok aku menyokong Prabowo ya. Lah wong jenenge cinta ki ya sak sir-sir to. Aku nyokong sapa kan ya bebas. Wong dhek pejabat aku rakyat biasa. Ya sak sir-sirku to karo milih sapa. Lagian aku ngomong apa-apa karo Anies, sambatan karo Anies ora dipikir karo Anies. Nyatane aku dadi TKW. Piye meneh tak jaluki nomor telepon ki lho, ora diweni karo Anies aku. Nomor telepone, padahal jirene dulur ya aku gak diweni nomor telepon karo Anies. Terus piye ngono kuwi? Padha ae kan. Mau met. Tak sambati. Nganu Pak Lek iki nganu lho, banjir ki piye Pak Lek? Banyune kon parkir. Mentok-mentok dibegawekne sumur resapan malah ngrusak dalan ngarep omahku. Terus piye ngono kuwi karepe Anies? Maumet lah aku ki intine iki ngono kuwi. Tak sambati, teh kali mau ambu ki piye mbok diresik-resiki. Ya Allah ditutup mekan karo jaring-jaring hitam. Terus piye mangsane? Ya Allah, aku ki bingung. Kayak mbiyen pada jarine pas kampanye. Lek ngomong, kita itu harus membangun manusianya, bukan membangun fisiknya seperti jalan dan lain-lain, tidak penting. Giliran jabat tenan lho tak tekoki. Lah kowe nyapa kok nganu, apa ki lek ngarani bangun patung bambu ki, jarene menyokong petani bambu. Lah ya sak umur-umur ki lho, padahal dhek urip ning kutha, aku urip ning desa ya. Ngguri omahku ki papringan ki tenan ki nyoto-nyoto ngguri omahku papringan. Ora enek sing jenenge petani bambu. Lah wong pring dincepne urip bodo amat kok iso-isore teko patet pangano apa petani bambu. Kun sing sekolah aku sing ora lho. Kaya lho genah aku jane riset apa ora ngono aku ora paham. Ngono rite anggarane 500 juta lho bayangno. Ya engke aku 500.000 lho rong tau. Trimo jarine menyokong petani bambu bar jarine.
pembangunan ini mek pirang sasi terus bambune iki wis bosok dibuang 500 juta menguap. 500.000 lho ora tau kayak aku dulure iso-isone. Ya mending aku dukung Prabowo to. Mas yo padha-padha nih. Sepenting kan aku ora benci karo Prabowo ngono intine kan ngono. Sesama dulur kan intine kan ngono. Yo wis ngono ceritaku. Sesuk-sesuk nih nganu privat. Diprivasi nek arep tembak. Saya lucu aja ya bahasanya. Via email. Sinetron yang kita lihat. Mestinya kan buat Bapak Jokowi yang saya hormati secara pribadi. Kalau Bapak bilang Pilpres kali ini terlalu banyak dramanya, terlalu banyak sinetronnya, bukannya adu gagasan tapi main perasaan. Halo Pak, kalau adu gagasan, saya malah seneng. Adu gagasannya Prabowo apa? Adu gagasannya Mas Gibran tuh apa Pak? Kemarin yang ditunjuk Gibran yang katanya kartu untuk lansia gini bla bla bla, itu tuh programnya Bapak. Dan sudah ada nanti tahun depan. Jadi itu bukan gagasannya Gibran, tapi gagasannya Bapak gitu. Kalau Pak Prabowo apalagi, gagasannya apa? Nggak ada. Dari 2014 sampai 10 tahun gitu loh, gagasannya nggak ada Pak. Buktinya Bapak kasih tugas buat ketahanan pangan aja gagal itu Pak. Terus gagasannya dari Pak Prabowo apa? Kalau mau adu gagasannya nanti Pak, waktu adu di debat kelihatan gagasannya yang mana yang paling bagus. Nah kalau sekarang, kalau Bapak bilang ada dramanya, keluarga Bapak tuh yang banyak dramanya loh Pak. Gibran otomatis yang banyak dramanya. Pemainnya ya Gibran, ya Bapak, ya Kaisang, dan koalisi Bapak itu. Koalisi gemuk itu. Itu pemainnya semua Pak. Kalau mau jadi korbannya ya otomatis PDIP gitu. Ibaratnya drama. Terus kalau Bapak merasa kok PDIP merasa disolimi gini-gini, nggak ada yang merasa disolimi Pak. Kita semua merasa disolimi, bukan hanya PDIP. Kita semua pendukung Bapak merasa kecewa dan disolimi. Kenapa seperti ini? Bapak bilang Pilpres kali ini drama, banyak dramanya. Drama itu kelompok sana Pak, kelompoknya Bapak banyak dramanya. Bapak sendiri bilang Gibran belum cukup umur, baru wali kota 2 tahun. Mei bilang gitu Bapak. Terus Oktober 5 bulan kemudian Bapak bilang merestui. Itu drama itu Pak, drama. Terus Gibran lagi. Kampanye Pak Ganjar, tempel-tempel stiker Pak Ganjar. Bilangnya tegak lurus, ternyata apa? Gitu loh. Sing main drama iki sapa lho Pak? Lak sampean dhewe karo Mas Gibran, terus karo Kaisang baru 2 hari jadi anggota PSI terus jadi ketum. Wah, setahu saya jadi ketum itu sulit loh Pak. Harus prosesnya tuh lama gitu loh. Nah ini loh yang main drama iki sapa Pak? Sinten? Rakyat Indonesia, PDIP, apa keluarga Solo dan koalisinya itu sing main drama, bukan kita yang main drama Pak, bukan. Yang main drama itu sampean dhewe gitu. Dilut A terus kok ngono B ngono. Kok saiki sampean ngomong kan drama, baperan main perasaan. Lho Pak, lek aku yo padha ae nesu lho Pak, padha ae. Semoga aku duwe pacar dilung ngomong aku cinta kamu ngene. Tibane kok 2 bulan 3 bulan lagi dekne mencintai orang lain, wanita lain. Ya padha koyo ngono lho Pak. Drama, sing drama ki sapa? Ya sampean sak keluarga. Jika negara ini menjadi negara dinasti Jokowi, kalian setuju enggak? Bercanda, nggak usah dianggap serius. Cuman menanggapi aja sih yang beredar tentang dinastinya Jokowi. Kok takut ya sama bocah-bocah? Kok pada takut ya? Bocah-bocah loh yang dilawan Gibran bocah. Siapa satu lagi nama anaknya itu lupa gue. Gibran bocah, Kaisang bocah. Masa takut sama bocah-bocah? Aku sih ya kalau Jokowi bisa jadi presiden seumur hidup, aku pilih Jokowi seumur hidup. Karena baru kali ini aku dapat presiden yang seperti itu, yang benar-benar memikirkan rakyat, yang bisa memajukan Indonesia, yang membawa nama Indonesia ke kancah internasional, disegani bangsa-bangsa lain, yang selama ini nama Indonesia aja orang luar nggak tahu. Sekarang orang sudah berburu ke Indonesia. Karena siapa? Jokowi.
Jujur ya, aku sebenarnya gemes ya dengan aktivis-aktivis yang dulu-dulu, yang terkenal, yang udah terkenal, yang udah punya nama, si bla 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 bla. Banyak kali aktivis yang udah terkenal. Ternyata mereka bagian daripada partai, memenangkan partai dan memenangkan pejabat-pejabat yang diangkat oleh partai. Banyak yang bisa diperdebatkan atau dibahas selain soal ketakutan pada bocah-bocah. Ya, ini bukan permasalahan soal takut pada bocah-bocah, takut pada Kaisang atau takut pada Mas Gibran. Tetapi yang perlu kita perhatikan bersama adalah soal konstitusi negara, ya, bagaimana kita menghargai, menghormati konstitusi ini sebagai hukum yang mengatur jalannya pemerintahan kita, ya, agar itu benar-benar menjadi konstitusi untuk kepentingan bangsa dan negara, bukan kepentingan hanya untuk sekelompok oknum ataupun orang-orang tertentu. Ya. Lalu yang berikutnya ini menyangkut tentang etika, guys, ya, di mana ada orang yang sebelumnya sudah komitmen untuk memenangkan salah satu capres tertentu, ya, di mana ada orang yang sudah dilahirkan dari partai tersebut, kemudian dia diangkat, dikenal menjadi orang, lalu kemudian karena ambisi kekuasaan dia meninggalkan partainya tersebut, ya, bergabung dengan partai yang lain, tetapi menggunakan cara-cara yang kurang beretika, ya, istilahnya tidak konsisten dengan apa yang sudah diucapkan sebelumnya. Nah, ini etika atau permasalahan ini yang akan rakyat nilai dalam hati nuraninya, guys. Teman-teman, hari ini putusan MK dibacakan dan ternyata banyak para pendukung Prabowo Gibran yang khawatir dengan putusan MK ini. Bagaimana nanti jika kemudian status Gibran bisa dibatalkan sebagai cawapres? Saya ingin katakan teman-teman, masyarakat tidak perlu khawatir dengan putusan MK karena putusan MK tidak akan bisa membatalkan putusan MK. Yang perlu khawatir dengan putusan MK itu hanya Anwar Usman, Prof. Saldi Isra, dan yang lain-lain. Karena etika mereka yang sedang dipersoalkan. Bahwa putusan itu tidak akan mungkin membatalkan putusan MK itu pasti dan harus. Karena apa? Apapun dasarnya, mau dia pakai undang-undang kekuasaan kehakiman, undang-undang apapun, tidak akan bisa membatalkan status kekuatan mengikat putusan MK. Karena apa? Kekuatan mengikat putusan MK diatur di dalam undang-undang dasar, dan undang-undang dasar punya kedudukan yang lebih tinggi daripada undang-undang. Dan di dalam hukum dikenal asas lex superior delegat lege inferior. Artinya apa? Artinya apa? Bahwa hukum yang punya kedudukannya lebih tinggi akan mengesampingkan hukum yang kedudukannya ada di bawahnya. Sehingga itu berlaku terhadap putusan MK yang mana kekuatan mengikatnya diatur setara undang-undang dasar. Jadi tidak mungkin putusan MK bisa membatalkan putusan MK dengan dasar apapun. Seandainya itu terjadi, teman-teman, maka yang harus kita pertanyakan begini, teman-teman, tenggang waktunya mana? Kalau sempat hari ini itu terjadi bahwa putusan MK menerabas hukum dan membatalkan putusan MK atau menganggap putusan MK tidak sah, maka kita ingin mengatakan bahwa mungkin hari ini kita akan mengajukan putusan MK yang dibuat pada tahun 2013, ya kan, putusan MK yang dibuat 2014. Kita akan periksa etika hakimnya. Kenapa? Karena tidak ada tenggang waktu. Tidak ada tenggang waktu yang bisa menjadi pegangan untuk membatalkan putusan MK itu. Bahwa hari ini tenggang waktu yang digunakan adalah penetapan KPU, dan itu adalah tenggang waktu yang asal-asal ada. Begitu. Nah, itu menunjukkan bahwa putusan MK benar-benar tidak bisa dibatalkan. Tapi kalau memang itu sampai nanti terjadi, ya berarti hakim MK masuk angin gitu aja. Kira-kira begitu. Baru saja sama-sama kita ketahui bahwa MK telah memutus putusan MK nomor 90 tidak bisa dibatalkan. Sekarang kami dari Jarnas 98 mengajak seluruh masyarakat, khususnya para capres dan pendukung tim sukses dan simpatisannya, mari kita bertarung dengan fair. Jangan lagi ungkit-ungkit putusan nomor 90. Ribut kita nanti. Udah cukup itu, udah cukup kegaduhan yang kalian bikin. Saatnya sekarang bertarung kita secara fair, biarkan KPU dan Bawaslu yang menjadi penyelenggara dan wasit. Oke? Nggak perlu menjegal, menghalang-halangi ya putranya Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, maju sebagai cawapres mendampingi capres Prabowo Subianto. Juga nggak perlu
mengata-ngatai pengkhianat lah, maling kundang lah, nggak perlu. Karena memang dia mencalonkan diri ada jalannya, di mana sistem undang-undang di Indonesia itu tidaklah fix atau bisa dirubah-rubah melalui Mahkamah Konstitusi sesuai dengan keperluan rakyat. Jadi juga jangan menghujat Jokowi, jangan membuli Jokowi di medsos-medsos atau di media mainstream. Jangan menghina Jokowi. Kalau tidak suka, tidak setuju dengan sistem demokrasi yang ada hari ini, kita harus ingat bahwa kitalah yang menentukan siapa yang akan terpilih sebagai presiden dan wakil presiden. Kan gampang aja kalau sudah seperti itu. Mau Jokowi tidak netral, mau Jokowi membantu Prabowo Gibran, mau Jokowi menggunakan jaringan pemerintahan untuk mendukung Prabowo Gibran, tidak masalah. Jawabannya kalau kita tidak suka, tidak senang, sudah tanggal 14 Februari 2024 nggak usah milih Prabowo Gibran, kan masih ada 2 pasang capres-cawapres yang lain yang bisa kita pilih, kan gitu kan. Jadi nggak perlu kita pilih Prabowo Gibran kalau kita tidak suka, tidak setuju, ya kan? Nggak usah dipilih Prabowo Gibran. Saya sebenarnya sudah memahami guys ya, dari sebelum MK memberikan putusan untuk memberhentikan pamannya Gibran, Pak Anwar Usman, dari posisinya sebagai ketua MK, ya, bahwa putusan MK ini bersifat final, ya, binding, mengikat, dan itu tidak lagi dapat diganggu gugat, ya. Namun dengan putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi kemarin, ya, dari Pak Jimli yang memberikan hukuman yang seperti teman-teman sudah dengarkan, ya, itu kemudian memberikan kepada kita makna pesan kepada kita semua bahwa putusan dari MK kemarin soal batas pencalonan capres dan cawapres yang kemudian memperbolehkan anak Pak Jokowi Mas Gibran menjadi wakil dari Pak Prabowo, itu adalah keputusan yang cacat hukum, ya, keputusan yang syarat dengan kepentingan, keputusan yang melanggar etika, ya. Silakan kalau memang saat ini Mas Gibran tetap menjadi wakil dari Pak Prabowo, itu bukan merupakan masalah. Namun kita sudah mendapatkan kepastian, ya, bahwa putusan MK itu cacat hukum, ya. Itu yang akan kita selalu ingat. Apapun situasi, informasi yang saat ini sudah berkembang, kita terima dan kita sikapi. Selanjutnya mari berjuang untuk memenangkan pasangan dari Pak Ganjar dan juga Pak Mahfud, guys, ya, yang memiliki kapasitas, memiliki pengalaman yang harus kita percaya layak untuk menjadi presiden ataupun wakil presiden di tahun 2024 nanti.